Merah Putih. Nama Bapak siapa? Nama saya Rianto. Kebetulan hampir sama namanya juga. Dari mana tadi? Dari SMK Merah Putih. SMK Merah Putih. Silakan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang PKN. Oh, PKN. Nomor 1, bagaimana kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, jadi intinya pelajaran PKN ini menentukan bagaimana menyikapi perkembangan teknologi terhadap negara dan agama gitu. Iya. Jadi seperti ini. Untuk perkembangan teknologi tersebut tergantung dari kitanya masing-masing. Pertama, ada di sini kesannya itu seperti merusak, satu merusak, dan ada nilai positif, jadi ada plus dan minus. Nah, mungkin lebih tepatnya kita ke positifnya dulu ya. Silakan dilanjut. Nomor 2, apakah tantangan terbesar dalam kemajuan nilai-nilai ketuhanan di tengah perkembangan teknologi yang pesat? Oh. Jadi begini, sejaman dengan perkembangannya teknologi yang sekarang ini ya, mungkin sudah meluas, hampir mendunia, istilahnya mendunia. Karena teknologi ini dari mulai usia muda sampai usia menengah dan ke atas, semua hampir mempunyai, termasuk gadget. Gadget itu bisa kita sebut handphone ya. Handphone di sini kita menyikapinya harus benar-benar dengan hati-hati. Salah satunya yaitu di sekolah. Di sekolah itu jika teknologi ini tidak dipantau oleh orang tua atau oleh guru, maka teknologi ini akan hancur dengan sendirinya. Seperti kita salah mempergunakan teknologi itu. Nah, mungkin itu dari perkembangan yang saat ini ya, mungkin yang saya ketahui ya. Mungkin bisa dilanjut ya. Nomor 3, bagaimana cara mengembangkan teknologi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan moralitas? Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh untuk mengembangkan teknologi ini, kita bisa mengembangkannya dengan cara satu, kita bisa share dengan kegiatan positif, atau kita bisa kirim ke orang-orang, atau kita buat artikel. Nah, di situ kita share tentang keagamaan. Nah, kita manfaatkan teknologi itu untuk memperluas pengetahuan dalam beragama. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk pendapat saya. Lanjut ya Pak. Baik. Nomor 4, dalam era digital bagaimana cara menyaring informasi agar tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, terlebih lagi para guru. Kalau menurut saya, jika perkembangan teknologi ini tidak diawasi oleh orang yang lebih dewasa atau guru di sekolah atau orang tua di rumah, ini akan berdampak negatif. Nah, maka peran terpenting di sekolah itu guru, maka harus dijaga dan harus diawasi bagaimana anak-anak atau murid ini mempergunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah arah. Lanjut ya Pak. Nomor 6, bagaimana peran teknologi dalam membantu penyebaran ajaran agama di era modern? Bagaimana peran teknologi dalam membantu penyebaran ajaran agama di era modern? Nah, di sini untuk perannya sendiri itu ada yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan itu ada peran negatif dan peran positif. Nah, ini lebih kepada pribadi masing-masing ya. Kalau kita selalu diawasi oleh orang tua atau oleh guru, maka peran teknologi ini akan semakin berkembang dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang kita share di sosial media. Terima kasih atas pendapat dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya berbicara. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita cari dulu informasinya, kebenarannya, karena sekarang banyak sekali hoax-hoax yang beredar di kalangan masyarakat, dan tentunya jika memang itu bukan kapasitas kita untuk membahas, ya sebaiknya jangan. Kayak Mas nih lagi tahap belajar SMK atau apa? SMK ya, SMK di bidang apa jurusannya? Teknik komputer jaringan. Nah, teknik komputer jaringan. Nah, sebisa mungkin informasi selain dari masalah komputer jaringan
ya kalau bisa di skip dulu, dilewatin dulu. Kalau perlu jangan terlalu mendengarkan informasi-informasi yang memang bukan di bidang kita yang sedang kita pelajari. Kenapa? Pasti akan mengganggu proses pembelajaran kita gitu. Apalagi istilahnya sekarang lagi ngetrennya isu-isu tawuran segala macam. Iya, yang saya lihat tuh di Instagram juga kan banyak konten-konten tuh anak sekolah bukannya konten belajarnya, tapi konten tawurannya yang ditonjolkan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita wajib lah. Karena apa? Walaupun saya anggap anak-anak sekarang itu usia SMK sebenarnya harusnya berpikirnya sudah dewasa, tapi karena memang terpengaruh dengan lingkungan. Yang kedua pun pasti lingkungan kita juga harus bisa menyaring juga ya, harus bisa, jangan sampai kita terbawa arus terlebih sampai akhirnya kita termakan provokasi atau berita-berita hoax seperti itu. Jadi yang penting kita harus cerdas dalam menanggapi sebuah informasi yang kita dapatkan, baik kita lihat, baik kita dengar. Jadi kita harus pelajari dulu, kita telah dulu ini baik atau tidak, benar atau salah seperti itu. Jangan langsung kita berkomentar gitu mas. Jangan lagi terakhir, bagaimana cara menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi modern dengan ibadah dan kehidupan spiritual? Pada prinsipnya tadi sih seperti yang awal ya, kita harus menyadari bahwasanya sebagai orang Islam, saya pemeluk agama Islam, bahwasanya setelah kehidupan di dunia itu pasti ada kehidupan akhirat. Itu juga emas kan gitu ya. Dunia teknologi memang berkembang secara pesat, tapi jangan sampai teknologi secara pesat ini melupakan diri kita akan tempat kembali kita yang sejati, yaitu apa? Kembali di akhirat nanti. Makanya itu harus kita kombinasikan, kita saring secara seimbang. Seperti doa, kan ada doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Prinsipnya itu baik di dunia juga baik di akhirat. Nggak baik kalau misalkan kita hanya baik untuk di akhirat saja, di dunia kita belangsa, ya kan? Baik di akhirat, di dunia saja, di akhirat juga belangsa. Jadi tetap sebagai anak muda harus punya prinsip bahwasanya kita hidup di dunia baik-baik selaku makhluk di dunia, yaitu sesama manusia, sesama makhluk Allah, pun juga kehidupan kita beribadah kepada Allah. Jadi antara hablum Allah dan hablum manusia harus seimbang. Jadi seperti itu. Yang penting Mas Yang jangan terbawa arus hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif aja kita ikutin. Dan kedua, di era digitalisasi ini juga kita harus pintar-pintar, jangan sampai kita yang terbawa alat ya, sampai kita sendiri tidak bisa mengontrol diri sendiri. Sedangkan alat digital ataupun AI itu adalah buatan manusia, sedangkan kita adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kalah masalah buatan manusia. Oke, gitu aja sih Mas. Ya, ada lagi? Udah? Oke, siap. Makasih. Ya, terima kasih. Sama-sama juga. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratama dari kelas 12 TKJ 2, ingin mempertanyakan tentang ilmu teknologi. Apakah itu berkenan untuk saya pertanyakan? Ya, silakan. Lanjut pertanyaan pertama. Mengapa penting bagi masyarakat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat? Karena perkembangan teknologi yang pesat dapat menyebabkan masyarakat kehilangan nilai-nilai moral dan etika. Dengan berpegang pada nilai ketuhanan, masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang penting. Negatif dari teknologi agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Caranya menggunakan teknologi dengan benar, penggunaannya penting, membatasi waktu penggunaan, serta pastikan penggunaan teknologi tidak mengganggu ibadah, sekolah, dan tidak kecanduan.
bagaimana sikap yang harus dimiliki generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam era digital? Sikapnya mereka harus dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, serta dapat menilai apakah informasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, keagamaan, dan juga nilai pendidikan, moral dan Pancasila juga ya. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan? Dengan cara seperti untuk melihat hal-hal yang positif, melihat konten positif, belajar agama online, belajar Al-Quran online, melakukan amal dengan cara online juga bisa, membagikan ilmu secara online juga bisa. Ya. Itu kan. Lanjut pertanyaan yang keenam, apa contoh tokoh yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai ketuhanan? Contohnya seperti Dr. Khairul Anwar, seorang peneliti asal Indonesia yang menemukan teknologi broadband dan memiliki paten 4G berbasis ortogonal, frequency division, multiplexing. Terus Profesor IRRM Sediatmo, seorang insinyur asal Indonesia yang menemukan sistem arsitektur infrastruktur yang dikenal dengan fondasi cakar ayam. Pertanyaan yang terakhir, apa contoh nyata penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Contohnya seperti proyek irigasi Indonesia yang menggunakan teknologi hidrolik untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani. Nilai ketuhanan menghormati dan memelihara ciptaan Tuhan, yaitu air dan tanah, mengembangkan energi terbaru, pembangunan pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin di Indonesia. Nilai ketuhanannya adalah menghormati, memelihara ciptaan Tuhan, yaitu alam dan lingkungan. Pengembangan sistem kesehatan yang berbasis teknologi juga bisa, termasuk contoh pengembangan aplikasi kesehatan yang dapat membantu masyarakat untuk membantu kesehatan lingkungan. Nilai ketuhanan menghormati dan memelihara ciptaan Tuhan, yaitu tubuh dan jiwa manusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bagaimana dari kelas 12 TKJ 2. Ini tugas dari PKN. Saya sekolah SMP Merah Putih. Nama kakak siapa kak? Trisno Rifai. Yang pertama, apakah dampak negatif dari kemajuan teknologi terhadap keimanan manusia? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu kita harus terus beradaptasi dan kita harus mempunyai literasi digital dan memperkuat iman dan takwa kita. Dua, apa tantangan dalam menjaga nilai-nilai ketuhanan di tengah perkembangan teknologi yang pesat? Perkembangan teknologi yang mempengaruhi nilai dan norma masyarakat sehingga nilai-nilai ketuhanan yang akan menjadi tergeser. Yang ketiga, bagaimana mengatasi dan menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan ibadah dan kehidupan? Cara mengatasinya itu kita harus juga menggunakan teknologi untuk memperkuat dakwah Islam kita. Yang keempat, apa contoh tokoh yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meningkatkan nilai-nilai ketuhanan? Pengetahuan saya ada sebuah tokoh yang bernama Ibu Sina atau disebut Avicenna. Dia seorang tokoh filsuf Islam yang hidup di abad ke-10. Dia yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam ilmu sejarah, ilmu pengetahuan. Yang kelima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keimanan kepada tugas? Sepengetahuan saya, ketergantungan teknologi yang terutama dihadapi oleh mahasiswa adalah ketergantungan teknologi. Yang keenam, apa contoh nyata ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Sepengetahuan saya, contohnya itu Pancasila berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk kesetaraan, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Yang ketujuh,
bagaimana sikap yang dimiliki masa muda supaya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam masa digital. Sepengetahuan saya, generasi muda harus perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai dalam Pancasila. Ya harus dilihat dulu apakah hal tersebut itu bisa merugikan orang sekitar, apakah hal tersebut dapat bermanfaat untuk orang sekitar. Karena kalau berkaitan sama Tuhan, artinya ini pemanfaatan hubungan antara manusia dengan manusia. Bisa ya, karena kenapa hubungan manusia dengan manusia? Karena kan kita diciptakan manusia itu untuk bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Jadi nilai religiusnya di situ. Artinya kita harus menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu lebih banyak dampak buruknya? Kalau lebih banyak dampak buruknya berarti mungkin itu tidak usah dilakukan. Kalau mungkin perkembangan teknologi tersebut banyak manfaatnya, contoh misalnya pembuatan dari Canva itu kan banyak manfaatnya. Nah itu kita bisa sharing kayak gitu sih paling. Bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter yang melandaskan nilai ketuhanan, globalisasi dan digitalisasi? Bagaimana pembentukan? Bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter yang melandaskan nilai ketuhanan? Oke, kita balik lagi pendidikan, di mana pendidikan itu mengajarkan sebuah hal yang baik, gitu ya. Ya lagi-lagi efek negatif pasti ada, tapi kita minimalisir. Bagaimana peran pendidikan ini dalam perkembangan iptek globalisasi? Tentunya mengarahkan siswa dan siswi ke perkembangan yang memang tadi balik lagi sesuai jurusannya, sesuai keahliannya, sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Apa contoh nyata pengetahuan dalam teknologi yang tetap selaras dengan nilai ketuhanan yang Esa? Perkembangan iptek yang sesuai sama sejarah sama itu ya. Contohnya mungkin kalau kalian menggunakan promosi di YouTube atau sosial media itu kan penggunaan iptek ya. At least itu promosi misalnya di YouTube atau penggunaan YouTube atau penggunaan sosial media itu kan termasuk perkembangan iptek. Ketika promosi misalkan sebuah produk itu kan kalian memperkenalkan sebuah produk dengan kualitas yang sesungguhnya, ya kan? Tidak boleh mengada-ada. Nah itu kan berarti artinya kita memanfaatkan iptek, tapi kita juga harus tetap berlandaskan apa tadi? Nilai-nilai ketuhanan, yaitu dari sisi kejujuran, ya kan? Pemanfaatan yang sesuai sama kebutuhan gitu. Jadi kalau dibilang apa ya contohnya ya itu mungkin pemanfaatan sosial media bisa ya, itu harus sesuai dengan kenyataannya yang ada, realnya seperti apa, paling seperti gitu. Bagaimana cara menghindari dampak negatif dari teknologi sesuai dengan ajaran agama? Bagaimana cara menghindari dampak negatif dengan tidak mempunyai keinginan untuk membuka atau mencoba aplikasi atau at least membuka website yang memang bukan ranah kalian sebagai siswa. Itu cara menghindari hal negatif ya. Contoh misalnya kalian membuka yang memang bukan waktunya untuk dibuka gitu. Ya tentunya dengan tidak mempunyai keinginan untuk membuka ataupun mencoba aplikasi yang memang bukan ranah kalian. Sama-sama. Apa yang Sampaikan bisa saya baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Semoga baik Ibu, saya terima kasih atas wawancara yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.